Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Berjumpa lagi dengan saya di Lentera Agama Channel. Kali ini kita akan membahas kisah tentang seorang sufi wanita yang sangat terkenal, yaitu Rabi'atul Adawiyah. Ketika Rabi'atul Adawiyah dilamar oleh Syekh Hasan Al-Basri beserta kawan-kawannya. Kisah ini saya kutip dari kitab Durratun Nasihin. Tanpa berpanjang lebar, mari kita simak bersama-sama. Diceritakan bahwa Hasan Al-Basri, Malik bin Dar, dan Sabit Al-Banani pernah menemui Rabi'ah Al-Adawiyah. Maka berkatalah Al-Hasan, "Hai Rabi'ah, pilihlah seorang di antara kami, karena sesungguhnya nikah itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Jawab Rabi'ah, "Saya mempunyai beberapa pertanyaan. Barang siapa yang dapat menjawabnya, maka aku peristrikan diriku dengannya." Pertama-tama Al-Adawiyah bertanya kepada Al-Hasan, "Bagaimanakah pendapat Tuan tentang firman Allah Ta'ala pada hari perjanjian? Mereka itu dalam surga dan aku tidak peduli, dan mereka itu dalam neraka dan aku tidak peduli. Dari golongan manakah aku ini?" Al-Hasan menjawab, "Aku tidak tahu." Rabi'ah bertanya, "Ketika aku dibentuk oleh malaikat dalam rahim ibuku, apakah aku ini menjadi orang yang celaka ataukah bahagia?" Jawab Al-Hasan, "Aku tidak tahu." Rabi'ah bertanya pula, "Apabila dikatakan kepada seseorang janganlah kamu takut dan jangan pula bersedih hati, sedang kepada yang lain tidak ada kabar gembira bagimu, dari golongan manakah aku ini?" Jawab Al-Hasan, "Aku tidak tahu." Rabi'ah bertanya pula, "Kubur itu merupakan salah satu taman surga atau salah satu jurang neraka. Bagaimanakah kiranya kuburku?" Jawab Al-Hasan, "Aku tidak tahu." Rabi'ah bertanya pula, "Pada hari wajah-wajah memutih dan wajah-wajah yang lain menghitam, bagaimanakah kiranya wajahku?" Jawab Al-Hasan, "Aku tidak tahu." Rabi'ah bertanya pula, "Apabila terdengar suatu panggilan di hari kiamat, ketahuilah sesungguhnya Fulan bin Fulan benar-benar memperoleh kebahagiaan, sedang Fulan bin Fulan benar-benar memperoleh kesengsaraan. Dari golongan manakah aku?" Jawab Al-Hasan, "Aku tidak tahu." Maka ketiga orang itu pun menangis semua, lalu keluar dari sisi wanita itu. Dalam riwayat yang lain, masih dalam kitab yang sama, pada kitab Durratun Nasihin, diriwayatkan tentang Rabi'atul Adawiyah yang dilamar oleh Syekh Hasan Al-Basri dan kawan-kawannya dalam pertanyaan-pertanyaan yang lain. Simak teman-teman, mudah-mudahan kita mendapat hikmah dari cerita ini. Diceritakan pula bahwasanya tatkala suami Rabi'ah Al-Adawiyah meninggal dunia, maka Hasan Al-Basri dan kawan-kawannya meminta izin menemuinya. Maka wanita itu mengizinkan mereka menemuinya, sedang dia menurunkan tabir, lalu duduklah ia di balik tabir itu. Maka berkatalah kepadanya Hasan dan kawan-kawannya, "Sesungguhnya suamimu telah meninggal dunia dan kamu mesti bersuami lagi." "Ya," jawab Rabi'ah, "akan tetapi siapakah yang paling alim di antara tuan-tuan sehingga aku peristri diriku dengannya?" Mereka menjawab, "Hasan Al-Basri." Wanita itu bertanya, "Bila Anda dapat menjawab pertanyaanku mengenai 4 masalah, maka aku menjadi milikmu." Hasan berkata, "Bertanyalah, jika Allah Ta'ala memberi taufik kepadaku, maka aku jawab pertanyaanmu." Kata Rabi'ah, "Bagaimanakah pendapat Anda sekiranya aku mati dan keluar dari dunia ini? Apakah aku keluar dengan membawa iman ataukah tidak?" Jawab Hasan,
ini adalah perkara gaib, sedang perkara gaib itu hanya diketahui oleh Allah. Selanjutnya Rabi'ah bertanya, bagaimanakah pendapat Anda sekiranya aku telah diletakkan dalam kubur, sedang aku ditanya Munkar dan Nakir? Dapatkah aku menjawab pertanyaan mereka ataukah tidak? Jawab Hasan, ini pun perkara gaib, sedang perkara gaib itu hanya diketahui oleh Allah saja. Rabi'ah bertanya lagi, apabila manusia telah dihimpun pada hari kiamat sedang buku-buku catatan beterbangan, apakah aku menerima buku catatanku dengan tangan kanan ataukah dengan tangan kiriku? Ini pun perkara gaib pula, jawab Hasan. Kemudian Rabi'ah berkata pula, apabila diserukan kepada manusia segolongan dalam surga dan segolongan dalam neraka, tergolong di manakah aku ini di antara kedua golongan itu? Ini pun perkara gaib pula, jawab Hasan. Rabi'ah berkata, orang yang senantiasa memikirkan 4 perkara ini, bagaimanakah dapat memikirkan tentang perkawinan? Sesudah itu ia berkata pula, hai Hasan, ceritakanlah kepadaku berapa bagiankah Allah menciptakan akal? Jawab Hasan, 10 bagian, 9 untuk laki-laki dan 1 untuk wanita. Kemudian Rabi'ah bertanya pula, hai Hasan, berapa bagiankah Allah menciptakan syahwat? Jawab Hasan, 10 bagian, 9 untuk wanita dan 1 untuk laki-laki. Kemudian Rabi'ah berkata, hai Hasan, aku mampu memelihara 9 bagian syahwat dengan 1 bagian akal, sedang Anda tidak mampu memelihara 1 bagian syahwat dengan 9 akal. Maka menangislah Hasan dan keluar dari sisi wanita itu. Masya Allah.